Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih soal benda yang kita lihat hampir di setiap sudut jalan? Yup, lampu lalu lintas. Kelihatannya sih sepele ya, tapi ternyata di balik warna merah, kuning, dan hijaunya itu ada cerita yang wow, dramatis banget dan penuh kejutan. Yuk, kita bongkar bareng-bareng ceritanya. Oke, jadi begini perjalanan kita. Pertama, kita akan lihat gimana kacaunya jalanan zaman dulu. Terus, kita intip usaha pertama yang, ya, berakhir dengan ledakan. Lanjut ke revolusi listrik, penemuan lampu ketiga yang super penting, sampai akhirnya kita tiba di sistem lalu lintas canggih yang kita kenal sekarang. Nah, biar kita benar-benar paham kenapa penemuan ini penting banget, kita harus mundur sedikit ke masa lalu, ke zaman di mana jalanan itu lebih mirip arena pertarungan yang liar. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng. Dunia yang sama sekali beda dan jujur aja, jauh lebih berbahaya dari sekarang. Pikirkan jalanan di awal abad ke-20, misalnya di kota Cleveland, Amerika. Itu benar-benar campur aduk. Ada orang jalan kaki, ada delman kuda, gerobak, tram, ada juga mobil-mobil pertama yang masih culun. Semuanya tumpah ruah di jalan, saling serobot, benar-benar kekacauan total. Dan ini bukan sekedar soal macet atau nggak nyaman ya, ini masalah hidup dan mati. Bayangin aja, di tahun 1866, cuma di London doang ada lebih dari 1.100 orang meninggal di jalan. 1.100, angka yang gila kan? Jelas banget, harus ada solusi. Nah, dari sinilah kita masuk ke upaya pertama untuk mengatasi masalah ini. Sebuah upaya yang ternyata awalnya cukup meledak-dadak. Kenali nih, John Peak Knight. Dia ini manajer kereta api. Jadi dia mikir, sistem sinyal di rel kereta kan udah oke. Kenapa nggak kita pakai aja buat di jalan raya? Ide yang brilian kan? Dia coba adaptasi teknologi yang emang udah jadi keahliannya. Dan ini nih, contoh klasik dari proses trial and error dalam sebuah penemuan. Tahun 1868, sinyal pertama dipasang. Keren kan? Tapi belum genap sebulan, ada bencana. Sinyal yang pakai tenaga gas itu ternyata bocor, terus meledak. Petugas polisi yang lagi jaga di situ sampai luka parah. Gara-gara insiden meledak itu akibatnya fatal banget. Kegagalan itu bikin semua orang trauma. Ide soal lampu lalu lintas di Inggris langsung dilupain gitu aja selama hampir 60 tahun. Nggak ada lagi yang berani coba-coba. Nah, sekarang kita lompat ke seberang samudra, ke Amerika. Disinilah ide ini dihidupkan lagi, tapi kali ini pakai teknologi baru yang jauh lebih aman, listrik. Jadi, tahun 1914, di Cleveland, muncullah sinyal listrik pertama. Kerennya, ini bukan cuma lampu merah hijau biasa. Ada tulisannya stop sama move. Bahkan, ada lonceng yang bunyi buat ngasih tanda kalau lampu mau ganti. Dan yang paling penting, polisinya aman karena ngaturnya dari dalam bilik di pojok jalan. Orang-orang waktu itu antusias banget loh. Klub mobil Cleveland sampai bilang ini metode revolusioner. Semua orang penting, dari pejabat sampai wartawan, pada datang buat nonton. Ini benar-benar jadi sebuah terobosan. Akhirnya ada harapan buat bikin jalanan jadi lebih tertib. Tapi, sistem dua warna ini ternyata masih punya satu kelemahan besar. Kelemahan inilah yang akhirnya memicu inovasi paling penting dalam sejarah kontrol lalu lintas. Coba bayangin, Anda lagi nyetir, terus tiba-tiba dari hijau langsung jedar, merah, nggak ada peringatan sama sekali. Bahaya banget kan? Nah, itulah masalah utamanya. Nggak ada waktu transisi atau periode hati-hati buat pengemudi siap-siap berhenti. Nah, solusi jeniusnya justru datang dari dua orang hebat yang bahkan nggak kerja bareng. William Potts, seorang polisi di Detroit, dan Garrett Morgan, pengusaha di Cleveland. Keduanya secara terpisah sampai di kesimpulan yang sama, kita butuh lampu ketiga. Cerita Garrett Morgan ini inspiratif banget. Jadi, pemicunya itu waktu dia lihat kecelakaan yang parah banget di depan matanya. Momen itu bikinnya nggak bisa diam aja. Dia langsung ngerancang sinyal unik berbentuk T. Nah, jeniusnya di sini, posisi ketiganya itu bukan cuma lampu kuning biasa, tapi sinyal yang artinya semua berhenti. Tujuannya, biar ada jeda aman, mastiin persimpangan benar-benar kosong sebelum ada yang jalan lagi. Ini lompatan besar buat keselamatan. Dan penemuannya ini dihargai mahal loh. Morgan, yang notabene seorang penemu Afrika Amerika yang luar biasa di zaman itu, berhasil menjual hak patennya ke General Electric seharga $40.000.
Itu uang yang gede banget waktu itu. Ini jadi bukti nyata nilai penemuannya sekaligus pengakuan atas kejeniusannya. Oke, dari situ, gimana ceritanya lampu sederhana ini bisa berevolusi jadi sistem super canggih yang kita lihat setiap hari sekarang? Jadi, kalau kita lihat definisinya, intinya ya ini, balik lagi ke akar masalahnya. Ngatur arus yang bisa tabrakan supaya nggak ada lagi kekacauan dan kecelakaan. Simple tapi krusial. Tentu, tujuan utamanya tetap sama, keselamatan. Tapi sekarang udah jauh lebih pintar. Lampu lalu lintas modern bisa ngasih prioritas ke bus atau ambulans. Bahkan lampu-lampu ini bisa saling ngobrol buat ngatur arus lalu lintas di satu kota biar macetnya berkurang. Semua kecanggihan ini dibangun di atas fondasi yang diletakkan para penemu hebat itu. Dan yang paling keren ya, sistem 3 warna yang simple ini, merah, kuning, hijau, sudah jadi semacam bahasa universal. Mau itu buat mobil atau buat pejalan kaki, maknanya sama di seluruh dunia. Dipahami miliaran orang tanpa perlu ngomong sepatah kata pun. Jadi, kita udah lihat gimana satu ide simple bisa ngatasin kekacauan besar 1 abad lalu. Ini jadi bikin kita mikir kan? Dengan adanya mobil otonom, mobil pintar, dan AI di mana-mana, kira-kira apa ya yang bakal jadi lampu lalu lintas di masa depan? Jangan-jangan kita malah nggak butuh lagi. Nah, itu dia pertanyaan besarnya untuk kita renungkan.